GP Belanda akan jadi panggung yang tak hanya menguji kecepatan, tapi juga kesetiaan dan barangkali kesabaran seorang juara dunia bernama Fabio Quartararo. Saat semua mata tertuju pada dominasi Ducati, Fabio justru buka suara. Dalam wawancara eksklusifnya bersama MotoGP, ia tak bicara soal gelar, ia tak bicara soal kemenangan, tapi satu hal sederhana yang kini terasa mahal. Apa itu? Ya, kebahagiaan. Deep Inside hari ini akan membawa kamu ke dalam realita Yamaha, tekanan batin Quartararo, dan kenapa Max Bartolini jadi harapan terakhir di tengah badai. Inilah Deep Inside episode 17. Segmen 1. Yamaha dan Fabio, hubungan yang menegang. Saat ditanya from 1 to 10, seberapa yakin kamu bisa juara dunia lagi bersama Yamaha? Fabio menjawab dengan menolak menjawab angka. Kenapa? Karena bukan angka yang penting. Yang penting adalah rasa. Next year. I'm not enjoying on the bike, and right now this is what I need. I need to enjoy. I need to feel the happiness of be at the front, and this is what I really need right now. Fabio mengakui bahwa saat ini, meskipun sudah bertahun-tahun bersama Yamaha, ia merasa kehilangan kepercayaan, bukan karena ia menyerah, tapi karena fakta berkata, M1 2025 belum cukup baik. Satu-satunya cahaya kecil datang dari Max Bartolini, mantan insinyur Ducati yang kini memimpin proyek Yamaha. Fabio menyebut, at least dia kasih harapan. Tapi harapan belum jadi performa. Yamaha seakan belum benar-benar berubah, dan Quartararo masih menunggu sambil menahan kecewa. Segmen 2, masalah rear grip dan chatter, luka yang tak sembuh. Masalah teknis utama M1 2025 masih berkutat di grip ban belakang. Jangankan untuk front end brake, di grip ban belakang aja Fabio sangat dan masih kesulitan. We struggle to generate the grip that is needed, and as a consequence we are also putting too much stress on the tire. However, we are here to work. We want to keep challenging and we want to improve. It's a learning curve. We are discovering new things because we are increasing our speed and our performance. Saat akselerasi keluar tikungan, Fabio kehilangan traksi. Tapi bukan itu saja. Masalah chatter atau getaran di bagian depan dan tengah tikungan jadi mimpi buruk lainnya. Saya nggak bisa masuk tikungan seperti gaya saya yang dulu, kata Fabio. Gaya corner speed riding khas Yamaha sudah tak relevan. M1 terlalu lembut di atas kertas, tapi juga liar di atas aspal. Dan ini jadi alasan utama kenapa Fabio kehilangan kesenangan saat membalap. Di era di mana Marc Marquez makin nyaman di Ducati dan Alex Marquez kepada top performance-nya di musim ini bersama Gresini Racing. Fabio malah sibuk bertahan dari kejaran grup tengah. Segmen 3. Fabio ingin bahagia, bukan hanya gelar. Saya cuma pengen motor yang bikin saya bahagia, ujar Fabio. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sangat mendalam. Fabio bukan cuma pembalap, dia adalah manusia yang ingin menikmati apa yang dia cintai. Dan saat ini, dia tidak menikmati M1-nya. Ia mulai kehilangan rasa percaya. Ia mulai berbicara belak-belakan, dan ia mulai mendesak. To be honest, we are still very far. But normally next year we'll have a new bike, completely new, with the V4. So it's starting. I don't know if it's starting from zero or not, but I think it's a thing that also me. I needed a change. I mean, the M1 I think reached pretty much his limit, and now we need to start with something new. But I need a winning project now. Yamaha untuk segera membenahi masalah yang tengah dihadapi dari tahun ke tahun, dan ia mulai melirik keluar pagar. Apakah ini awal perpisahan atau justru titik balik Yamaha untuk menyadari mereka sedang kehilangan aset terbesarnya? Segmen 4. Apa yang akan terjadi di Assen? TT Assen, the cathedral of speed, sirkuit ini menuntut flow, grip, dan feeling.
3 hal yang sedang hilang dari Yamaha. Fabio akan mencoba bertarung, tapi ia tahu harapan podium sangat tipis. Yang menarik justru bukan siapa yang menang, tapi bagaimana Fabio akan bertahan. Akankah ini jadi balapan terakhir sebelum dia benar-benar berpikir untuk tinggalkan Yamaha? Atau justru Asen akan jadi awal kebangkitan, walau kecil? Di dunia MotoGP, kadang bukan gelar yang paling dicari, tapi rasa nyaman saat memacu motor. Dan untuk Fabio Quartararo, rasa itu masih hilang. Dan jika Yamaha tak segera berubah, mereka bukan hanya kehilangan podium, tapi kehilangan seorang juara dunia 2021. Gimana menurut kamu guys? Apakah saat ini Fabio Quartararo tidak sabar menantikan momen-momen indah pada saat juara dunia 2021? Atau Fabio harus sedikit bersabar menunggu 2026 atau bahkan even menunggu 2027 untuk kembali restart? Karena di 2027 semuanya akan berubah. Semua peraturan, semua regulasi, bahkan mesin dipangkas yang darinya 1000 cc menjadi 800 cc. Yuk kita diskusi di kolom komentar.